Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kata Orang Dulu, channel religi dan edukasi. Dukung terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Sederhana dan jujur, demikianlah gambaran sekilas tentang sosok yang diagungkan para ulama ini. Kesederhanaan beliau tampak dalam berbagai hal, baik dalam cara berpakaian, makan, sikap, atau yang lainnya. Dalam hal makan misalnya, sehari-hari beliau makan nasi, lauk tempe, sama parutan kelapa. Bahkan tidak jarang beliau hanya makan nasi hangat saja. Anehnya lagi, beliau tidak mau makan jika tidak ada temannya. Saat tidak ada tamu yang diajak makan, biasanya beliau memanggil beberapa santrinya untuk diajak makan bersama. Dalam hal pakaian, beliau tidak pernah memiliki sarung lebih dari 3. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin Maktuhin. Beliau itu tidak pernah memiliki sarung lebih dari 3. Kalau beliau punya yang baru, pasti yang lainnya diberikan pada orang lain. Di era 1870-an, bangsa Indonesia masih dalam keadaan carut marut karena berada di bawah pemerintahan kolonial. Begitu pula ekonomi global berada dalam posisi yang mengenaskan. Hal ini jelas mempunyai bias yang sangat luar biasa pada perekonomian rakyat. Hampir semua rakyat berada dalam kondisi kekurangan. Pada saat-saat inilah lahir Muhammadun, nama kecil Mbah Maksum, di desa Soditan, Lasem, Rembang. Kondisi yang serba kekurangan juga dialami oleh keluarga Mbah Maksum. Meskipun demikian, hal ini tidak menyurutkan harapan orang tua untuk mengantarkannya menjadi seorang yang ngerti tentang ilmu agama. Setelah mengenyam pendidikan agama dari kiai kampungnya, ditambah keyakinan yang kuat dan bertawakal kepada Allah, berangkatlah Mbah Maksum untuk mencari ilmu atau mondok. Pada saat itu ia hanya membawa bekal 3,5 kg parak, sisa nasi yang dikeringkan, dan uang 3 sen. Awalnya ia harus berjalan kaki sejauh 30 km ke arah barat hingga sampai di Sarang, sebuah daerah pesisir utara yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Di pesantren inilah Mbah Maksum harus hidup dengan penuh keprihatinan. Sering uang kiriman dari rumah sudah habis, sedangkan kiriman selanjutnya belum kunjung datang. Namun dengan himmah yang kuat, hal itu tentu tidak menjadi penghalang baginya untuk terus menimba ilmu. 10 tahun lamanya Mbah Maksum belajar di bawah asuhan Kiai Umar Sarang. Di sana dia mengajar kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan lain-lain. Dalam kesehariannya, sikap zuhud menjadi sebuah pilihan. Selama 2 tahun ia berpuasa. Tidak hanya itu, makan pun hanya 1 kali dalam sehari, yang berfungsi sebagai buka puasa sekaligus sahur. Tahun ketiga kehidupannya sedikit mengalami perubahan, sebab ia bisa menambah uang sakunya dari hasil membacakan pelajaran dan nulis kitab pada teman-temannya. Mbah Maksum menjadi pedagang dan kuli. Tidak di Sarang, tidak di Jombang, prihatinan masih menjadi bagian dari proses perjalanan panjang kehidupan Mbah Maksum. Kalau di Sarang ia berprofesi sebagai buruh baca kitab, kini di Jombang ia harus berjualan untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Saat itu barang yang dijual adalah barang kebutuhan masyarakat yang harganya murah, seperti sendok, garpu, tusuk konde, peniti, kacang ngilon, gincu, celak, dan minyak wangi. Barang-barang ini terkenal dengan sebutan barang kelitikan. Ia mendapat barang dari Solo, kemudian dijual di pasar Jombang, Babat, Tulungagung, dan Kertosono. Bahkan menurut satu keterangan, beliau tidak hanya menjadi seorang pedagang saja, namun juga pernah bekerja di tempat bakaran dan pembuatan batu bata di desa Suwireh, arah selatan dari daerah Babat, Lamongan. Mungkin kita akan bertanya, lalu kapan Mbah Maksum mengaji? Ia pada saat itu sudah menguasai dasar-dasar kitab yang dipelajarnya di pesantren sebelumnya. Jadi ngajinya tidak seperti dulu yang harus memaknai satu persatu lafaz kitab, namun tinggal minta ijazah seorang kiai dan dipelajarinya sendiri. Baru kalau ada kemuskilan, ia akan menanyakan pada kiainya. Mbah Maksum bertemu Rasulullah. Berdagang bukan berarti penghambat bagi Mbah Maksum untuk memisahkan diri dari keilmuan. Bahkan saat berdagang, ada beberapa pemuda yang minta dibalahkan kitab. Maka dengan kondisi yang sulit, beliau membalah kitab sambil berjualan di pasar. Saat ada orang yang beli, otomatis ngajinya berhenti sejenak. Begitu selesai melayani pembeli, ngajinya pun dimulai lagi. Dan beberapa pemuda yang mengaji Bisri Sansuri, kelak menjadi kiai di Jombang, adalah salah satunya. Dengan keluasaan ilmu yang dimilikinya, akhirnya Mbah Maksum pun dikenal para ulama Jombang, tak terkecuali oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada awalnya pendiri Nahdlatul Ulama ini meminta pada Mbah Maksum untuk berhenti menjadi pedagang dan membuka pengajian di rumahnya Lasem.
Namun tampaknya Mbah Maksum masih ragu dengan kemampuannya. Ia beralasan bahwa dirinya belum mampu dan masih harus banyak belajar lagi. Pada saat ini, ada sebuah kejadian yang menarik untuk disimak. Sehabis tidur di musola depan dalam, tangannya berbau wangi. Ternyata saat tidur, ia mimpi bertemu dengan Rasulullah dan sempat mencium tangannya. Dalam mimpinya, Kanjeng Nabi berpesan padanya untuk segera lebih berkonsentrasi membina umat dan segala kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Mimpi inilah yang kemudian meluluhkan hati Mbah Maksum untuk berhenti menjadi pedagang dan lebih berkonsentrasi mengaji. Akhirnya setelah mendapat dorongan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan keluarga, Mbah Maksum mengobral barang dagangannya lalu kembali pulang ke Lasem. Tapi keterangan lain menyebutkan barang-barang tersebut dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Demikianlah sekilas tentang Mbah Maksum, semoga bermanfaat dan mendapatkan barokahnya. Amin.